gimana Haji? Terus saya ngomong lagi naik ke panggung itu. Nah, ini puncaknya. Iya, naik lagi ke panggung saya, gitu anunya. Tadi si kecangan nggak Pan? Nah, gitu saya tang lagi kata saya. Haji Thohir, nggak ada hasil lebih banter lagi, lebih cepet lagi anunya. Ngekek Haji Thohir. Aduh bun, anu gitu katanya Haji Thohir. Bisan jak bagi mulai sampai jisan. Kata Haji Thohir. Iya langsung nyaut gitu. Setelah dilepas satu kali pelepasan pertama dilepas. Iya, di merah. Ya, gitu anunya. Pon jak bekta preman anu lagi mulai ke kanceng lagi ya bun anu. Lah ada nih gitu Haji Thohir. Tanggapan Anda ketika Haji Thohir mengatakan begitu, sudah jangan bawa pulang tuh. Kita bawa ke kandang kita ke GRT. Itu tanggapan sampean serius atau bercanda Haji Thohir waktu itu? Nggak nanggepi saya. Nggak digubris ya? Enggak ya. Karena sapi saya nggak ada niat untuk dilepas dijual gitu lah anunya. Gitu nggak ada. Jadi saya nggak nanggepi apa omongan Haji Thohir yang seperti itu. Dianggaplah guyon. Karena dari awal guyon. Ya. Cuma di samping guyon ada apa itu loh? Pikiran saya wah sapi ini nggak bisa dibawa pulang ini nanti kalau dilepas lagi ini nanti nggak bisa juga betul nggak bisa dibawa pulang ini. Gitu ya. Ketika pelepasan pertama Pak Ebun ini atau Haji Abah Ramli ini mulai ketar-ketir nih. Mulai ketar-ketir, pikiran itu sudah katanya orang Madura itu udah beruset. Mari lagi mulai sambil mulai gitu ya anunya, Dan kejadian bener. Ya. Nah itu dirayunya gimana? Kok Abah Ramli ini kok bisa luluh lantah lah ceritanya ini. Ya maaf Mas Ian, memang panjang kalau masalah untuk penggemar sapi saya untuk Supersonic atau anak selor itu kalau misalnya kalau sampean mau tanya cerita Supersonic itu ya maaf aja memang panjang. Disingkat aja Pak. Disingkat. Iya. Singkat ceritanya apapun kok. Waduh, nih dilepas juga nih. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Walaupun sudah bun, nanti biar nggak usah dibawa pulang, biar dibawa pulang ke kandang aja sama anak-anak. Betul itu saya tidak menanggapi itu. Nggak ada pikiran untuk, cuma pikirannya buduset katanya orang mulai bekiong kuda remar kok lo di sapeng kok dari kanano. Dalam pikiran saya, kalau Supersonic ini dilepas gitu anunya pikiran saya. Nah itu putus terus ngelepas lainnya sapi itu maksudnya yotol masih yang lain dialihkanlah dulu. Iya nggak ada omongan sapi Supersonic itu untuk cuman hanya tadi itu balelo kibo mulai cuma itu aja ya putus sudah ngomong lainnya terus dialihkanlah. Bicara untuk yang mau mengadakan kerap di Sekep hari Rebo ini terus omong lainnya dengan Haji Oyung itu nggak ada. Itu perasaan saya untuk melepas sapi sampai detik itu sampai mau pulang nggak ada. Nah, akhirnya gitu. Lepas juga. Akhir cerita dilepas ya. Kedua kalinya. Selempang putih. Dua kalinya. Oh, masih selempang merah. Masih selempang merah. Masih tetap bagus sekonan tetap gitu anunya. Sekonan itu kalau saya lihat di sampean itu kan lihat sekonnya kan 18 itu. Iya, betul. Mungkin apakah penyekon yang salah atau di anunya sampean gitu anunya. Iya. Kalau penyekon itu 75, 76. Iya, itu penyekon gitu anunya. Tetap stabil kan gitu. Terus dipindah ke kanan. Dipindah ke kanan ya 18 ya. 18 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, akhir cerita kita mau pulang, sapi udah dilepas dari keleles, akan dipegang sama anak-anak saya, orang-orang saya. Tonton hiba ke pickup kan gitu kan. Betul. Haji Thohir itu sampai ngomong sendiri teriak kang gak hiba mulai malah hiba mulai kandeng. Nah itu baru saya kejegek. Itulah titik akhirnya di sana. Titik akhirnya untuk masalah cerita Supersonic gitu anunya. Ini kalau ditarik cerita Pak Ebun. Ya. Salahnya Pak Ebun sebenarnya ini. Kenapa Pak Ebun nantang-nantang? Ya cuma nantang gitu anunya. Coba ya. Tapi ya gimana ya? Ya mungkin ini perasaan Pak Ebun melepas Supersonic ini campur aduk, gado-gado. Campur aduk sebenarnya teman-teman. Lah sapi suruh mau dinaikkan ke pickup dipanggil dengan Haji Thohir sudah biar dibawa pulang ke kandang aja Lah itu saya cengeng kaget memang.
Dia nggak tanya harga, nggak tanya berapa, anunya ndak. Suruh pulang dengan sudah bun pulang sampean nanti lah pun teleponan ngomong gitu. Loh, tapi saya mau diapakan tak gitu kan dengan saya. Mau dipinjem ke, ya, dibeli ke, gitu, atau betul, kan masih tanda betul. tanya. Sampai malam saya itu seperti itu, nyampe rumah sampai mandi apa itu, ya tidak bisa tidur. Karena belum ada telepon, belum mau dia gitu. Nggak ada kejelasan. Nggak ada. Ini mau diapain supersonik? Bukan gitu. Saya ajak kakak saya, semua anak-anak gitu anunya itu. Pada bingung semua. Tanya, dok tahu, tak ngomong gitu, nggak ngerti. Dia berempat, dok tahu gitu anunya. Memang nggak ada. Ini saya lewat YouTube mungkin ya Haji Hasan atau siapanya orang-orang di Tohir yang kan seperti itu kan ya. Iya, gitu anu. Ya. Memang betul kalau ya. Bun Longke ini kalau menyampaikan atau berbicara, ya, dia apa adanya memang. Apa adanya, nggak kurang nggak tambah ya. Nggak buat apa ya. Memang segitu. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ibun. Iya, Mas Ian. Pertanyaan terakhir, kalau boleh nih Pak Ibun ya kalau. Iya, Mas Ian. Ini akhirnya deal harga berapa sih Pak Ibun? Kalau boleh tahu Pak Ibun. Kalau enggak boleh juga nggak apa-apa Pak Ibun. Nggak apa-apa, saya mau betul kata sampean tadi sudah apa adanya. Buat apa? Buat nambah-nambah dan ngurangi cerita itu ndak sama-sama. Itu memang terus tanya ya Hasan telepon malam sekitar jam 10 gitu tanya terus mau minta berapa dan pernah ditawar berapa. Saya cerita dengan waktu di Ketapang menggandeng dengan punya encang. Cerita seperti itu apa adanya yang di sana. Gitu anunya. Akhirnya deal terus ditawar memang anunya itu cuma guyon apa enggak orang Ketapang. Kalau 150 tak ambil saya punyanya Bun Longke katanya orang Ketapang. Cuma katanya gitu loh anunya. Bukan ke saya Mas, bukan. Benar. Itu. Katanya orang Haji Hasan atau Haji Tohir yang sudah tahu denger sapi yang ditawar 150. Kalau ke saya yang ngomong sama Haji Hasan, bukan ke saya Ji, cuma saya denger minta berapa. Saya nggak bisa menghargai Ji untuk masalah sapi kalau misalnya udah itu bagus dengan punyanya sampean ke abahnya tak gitu kan. Udah apakah enggak Bun biar sama. Sudah saya nggak bisa tawarannya seperti itu. Kalau mau diambil dengan punyanya encang waktu di Ketapang itu kan juga bagus juga Ji anunya. Encang katanya minta 400 katanya tak gitu kan dengan saya. Nah itu memang udah cerita yang di sana gitu lah. Nah, terus ngomong lagi Hasan, ya Bun tak ngomong ke Abah dulu. Terus telepon lagi mau diambil 150 ngomong gitu. Ya sudah ada apa-apa Ji, tak gitu kan dengan saya. Terus suruh ngirim nomor rekening gini. Cuma saya karena saya dengan Ji Tohir sama-sama banyak duit, walaupun diminta nomor rekeningnya ke saya langsung kirim, enggak saya kirim itu selang berapa hari itu. Uang itu. Saya ngomong mana nomor rekeningnya, belum penting uang saya masih sih sama-sama banyak duit dengan saya, tak gitu kan dengan saya, gitu Mas Ian ya. Maaf ya guyon, ya memang sebetulnya seperti itu. Guyon cuma sebetulnya seperti itu. Neka cepon reng metur saya coba lagi. Mau nak kerja apa serius dan iya, memang betul. Jadi dengan harga 150. Alhamdulillah. 150. Tapi ya harga 150 masih berkecamuk sebenarnya Bun Longke ini antara ya. Iya. Nah, coba hanya enggak sekedar setengah rampok Bu Haji Tohir, bukan harganya. Iya betul. Nah, cuma dirampok bukan dirampok diambil enggak dengan ada mirah-mirahnya gitu loh ya. Jadi singkat cerita Pak Ebun ini akhirnya luluh dengan rayuan gombal ada. Karena di sana juga Mas ya kalau katanya orang Madura kisah rekan lapa dengar kein tadi sampai gula ada terus terang saos karena lakar ngubengin bekto nikah seket bekto pada tengah sampai sampean kak kanto kanda nikah masih kecil kanda nikah kan kingki nikah. Nah itulah cerita singkat dari Pak Ebun dan nanti setelah ini ada video berikutnya babak kedua ada jagoan baru nih. Kalau di kandang anak selor ada aja deh. Ada aja deh gitu. Ya. Rencana saya tidak mau ngobrolin masalah ini ternyata mumpung saya kebetulan ada waktu berkesempatan ke sini Pak Bun. Ya. Nanti habis ini saya mau Jumatan dulu. Bun Longke kebetulan beliau mau jadi imam, jadwalnya imam. Ya, betul ya. Hari ini di Masjid Sadili. Ini di barat ini ya, masjidnya Rapahri.
Pak Ebun kebetulan harus ngimami ke sana. Ya. Saya mau jadi makmumnya. Ya, betul. Nanti habis sholat Jumat kita akan lanjut obrolan dengan ada gacuan baru di sini. Mau digandeng dengan berapa? Digandeng dengan siapa? Saya juga nggak tahu. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Bun Loke. Betul ya. Tunggu kelanjutan.